Siang hari ini Bapak ucapkan semuanya selamat siang. Yahu. Masih semangat kalian? Apa? Tujuh? Masih semangat kalian ya? Baik dong. Saya kursi itu juga di sini. Kegiatan awal kita ini, sebelum kita beraktivitas, Bapak hanya mengingatkan bahwa kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah menjaga kita dari pagi sampai siang. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengingatkan kepada kita, yaitu tentang visi sekolah kita yang baru tadi yang sudah kita sebutkan di lapangan, ya kan? Visi kita adalah yaitu kepanjangan dari sehat, berkarakter, dan unggul. Kegiatan berikutnya adalah kita akan memaknai rasa cinta bangsa Indonesia kita ini. Sebutkan tokoh pendidikan Indonesia. Benar atau salah? Berikan tepuk tangan. Baik, Bapak mengingatkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Berpikir komputasional. Benar? Nah, siapa yang tahu 4 fondasi dalam berpikir komputasional? Dari kaum perempuan. Siapa? Kami coba. Delvalia. Apa 4 fondasi berpikir komputasional? Tangan buat teman kita. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang berpikir komputasional. Bahwa berpikir komputasional itu ada 4 fondasi ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Habis itu abstraksi dan yang terakhir adalah algoritma. Jangan dilupakan itu ya. Baik Nobu. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan memberikan kalian sebuah asesmen awal. Asesmen awal ini Bapak akan melihat ketercapaian kalian di dalam menggapai materi kita ini ya. Oke. Mi falta kata itu ya? Gimana cara pegang tomat? Siapa namanya ini? Ini Risa. Kami harus lupakan kerjaan. Dan si bagikan satu-satu di sebelah ini. Bagikan satu-satu ya. Nanti yang lebihnya mau kasih apa ya? Ditulis nama ya, ditulis nama dan kelas. Jangan ditempel. Oh iya, ditempel di sini nanti ya. Udah dapat. Bisa ya, ditempel di sini nanti. Mungkin segera. Jangan kan dua sama. Woi. Yes, bagus sih sakit. Ini ada soal sama Bapak Nobu adalah soal pilihan ganda ya. Pilihan ganda ini kalian cukup menjawab bagian A, bagian B, bagian C ya. Sama
Ini soalnya loh Bu. Konten digital titik-titik kan ada apanya di sini optionnya A fisik, B cetak, C elektronik. Yang tidak nambah di sini apa? Sama yang ada. Sama yang ada. Yang tidak nampak bisa ke depan. Bukan. Jawaban aja ya. Bagus kan? Jangan. Oke. Jangan tulis soal, tinggal jawab aja. Paling soalnya, paling opsi jawabannya. Iya, salah satu. Yang penting jawaban nomor 1 apa? Jawaban nomor 2 apa? Jawaban nomor 3 Berarti ini cuma udah di kelas sudah? Aku aja deh. Yang lain semua ya. Oke, yang sudah selesai di sini. Ayo. Siapa cepat dia? Bapak lempar ke atas nanti. Sudah selesai. Oke.
Semuanya kembali ke depan. Iya. Sudah. Kembali ke depan. Sudah. Sudah saya. Cepat sudah. Jangan ditulis coba kita bahas bersama-sama ya. Konten digital merupakan informasi atau data yang disajikan dalam bentuk Nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk contoh konten digital. Bagaimana Pak? Perpustakaan. Ulang. D ya, bagian D. Ini panen terus ya. Oke. Semuanya. Nomor 3, untuk mengakses berbagai konten digital seperti video, musik atau berita, kita biasanya menggunakan Internet. Jawabannya bagian D. Nomor 4, salah satu manfaat utama adanya konten digital adalah bagian capability. Bagian B. Nomor 5, sebuah artikel berita online. Kau kalian artikel? Artikel itu sebuah bacaan ya. Oke, bisa Oke, kamu bisa yang bisa di ponselmu termasuk jenis konten apa? Sebuah artikel online yang kamu baca di Video. ponselmu termasuk jenis konten apa? B. Siapa yang jawab A? Yang benar teks, Pak. B video. Yang jawab B siapa? B video. Yang jawab C siapa? Aku. Yang jawab D siapa? Jawabannya adalah bagian C. Artikel itu kan semacam bacaan ya. Sebelum kita sebelum aku
Oke, sudah ya. Sudah selesai kita ini. Masih semangat ya? Yang bagus goyangan adalah si Agnes. Sekarang kita masuk ke David ya. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian, pernah mendengar konten digital? Konten digital, pernah kan? Pernah bertanya-tanya konten digital itu kenapa sering muncul di berandamu? Kan? Sedangkan konten-konten yang lain tidak. Kan ada konten-konten tertentu yang sering muncul di beranda. Nah, makanya Nogu, kita akan belajar hari ini tentang, yaitu kita akan memadukan literasi digital, dan menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Kalian apa arti audiens? Audiens itu adalah yang melihat konten kita atau publik. Ya, penonton. Audiens itu adalah penonton. Nah, jadi yang harus kita lakukan hari ini adalah kita akan memadukan literasi digital dan menciptakan konten digital nanti ya. Perhatikan video ini ya. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menentukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa pentingnya belajar tentang literasi digital? Pertama, dapat memperoleh dan memperluas informasi secara tepat dan up-to-date atau terbaru. Contoh, jika kita ingin mengetahui jadwal keberangkatan kereta, kita tidak perlu lagi harus menghubungi stasiun. Informasi jadwal keberangkatan kereta dapat dengan mudah kita akses menggunakan aplikasi maupun melalui situs web di internet. 2. Memperkaya keterampilan. Misalnya, apabila kita ingin membuat kue dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, kita dapat melihat tutorialnya melalui video di YouTube. Yang ketiga, mampu menghemat waktu. Selanjutnya yang keempat, memperluas jaringan. Dalam hal ini, seseorang dapat mencari dan menambah teman baru dari berbagai wilayah maupun negara lain di belahan dunia ini melalui media sosial. Contohnya, pemakaian aplikasi Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kelima, belajar menjadi lebih efisien dan cepat. Contoh, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan KBBI secara daring atau online dapat menemukan arti sebuah kata. Keenam, menghemat biaya. Dengan tersedianya portal-portal gratis di internet juga dapat menghemat biaya, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan biaya lebih dalam mencari dan menikmati segala sesuatunya. Yang terakhir, lebih ramah lingkungan. Contohnya, bisa kita lihat dalam penggunaan surat elektronik atau biasa disebut dengan email. Di internet, untuk mengirimkan
atau menerima pesan sehingga memungkinkan dalam menggunakan kertas. Tahukah kamu bahwa literasi digital memiliki 8 elemen di antaranya? Oke, tadi pertama di awal tadi dia berbicara tentang literasi digital. Jadi dia bakal jelaskan sedikit ya, literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan kita untuk menggunakan media digital. Itu nanti teksnya Bapak share sama kalian. Nanti kesempatan aja nanti. Di sini apa tadi? Menggunakan media digital. Jadi alat-alat komunikasi dan jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan membuat informasi, memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Jadi kalau konten digital ini dia ini mempunyai aturan-aturannya, dia harus taat dengan konten kita harus yang bermanfaat. Dan di situ ada tercantum di dalamnya, ada bijak, cerdas, habis itu cermat, tepat. Maksudnya ini kalau kita mau membuat konten sesuatu itu, kita harus bijak di dalam membuat konten. Sekarang banyak kali orang-orang membuat konten yang tidak baik ya. Contohnya lagi menyapu buat konten, lagi masak buat konten, tapi bisa juga itu, bisa juga. Tapi jangan setiap hari kan, jadi bosan orang. Maunya buat kontennya itu yang ada apa sedikit yang kurang viral ya kan. Mungkin contohnya hari ini kamu menyapu, mungkin besoknya kamu buat konten panjat tebing atau panjat menara gitu kan. Jadi kan ada sebuah konten yang bermanfaat, tapi konten yang Bapak sebutkan tadi belum tidak bermanfaat gitu ya. Contohnya membuat konten bagaimana cara menggambar di media sosial atau menggambar di Canva, bagaimana cara kamu kasih langkah-langkah bagaimana membuat video di Capcut ya kan, bagaimana membuat email ya kan. Nah, jadi itu adalah konten-konten yang bermanfaat ya. Jadi ini loh, ada lagi yang bermanfaat tadi. Nah, seperti adalah yang pertama adalah memperoleh dan memperluas informasi secara cepat. Jadi itu salah satu keuntungan daripada literasi digital ya. Di situ memperkaya keterampilan. Jadi kalau sekarang di dunia teknologi pasti banyak keterampilan kita ya. Betul ya. Pak Bob, tadi selesai itu yang ketiga apa? Mampu menghemat waktu. Jadi tidak asing lagi kita bagaimana cara menghemat waktu ya. Karena sudah cepat sekali kan. Terus yang berikutnya memperluas jaringan. Apa maksudnya memperluas jaringan? Maksudnya ini adalah memperluas jaringan, memperluas komunikasi kita kepada teman-teman kan. Kepada orang yang tidak kenal bisa kita berkomunikasi kan. Kepada orang India, kepada orang Arab, itu anak ini, nah gitu ya kan. Jadi kepada orang Amerika, how are you today? I love me, I love meeting. Jadi banyak jaringan kita. Jadi bukan hanya orangnya saja kan, dari suku lain juga ada. Dari suku Batak, suku Jawa, Papua. Habis itu loh, belajar lebih efisien dan cepat. Belajar lebih efisien itu maksudnya ya kalau kita
contohnya tidak tahu sesuatu kan, nggak mungkin kamu pergi ke rumah bapak ibu guru meminta bantuan. Pasti ada om Google kan, ada Google cucunya kakeknya segala macam. Pasti sudah efisien. Terus menghemat di biaya. Jadi menghemat biaya ini kan palingan cuma paket internet aja kalian beli kan. Jadi bisa kalian berkomunikasi di situ. Terus lebih ramah lingkungan. Maksudnya lebih ramah lingkungan ini bagaimana? Sekarang dulu biasanya kalau tugas-tugas itu kan diberikan pakai buku latihan kan. Nah, bisa juga pakai alternatif lain menggunakan Google Classroom kan, bisa kalian upload kalian upload tugas-tugas kalian secara online kalian, atau kalian fotokan sama bapak ibu guru kan, kalian cek dia pak ini foto saya ya, maksudnya foto tugas saya. Jadi lebih ramah lingkungan. Nanti kalau ini latihan ini jarang bapak pakai nanti ini sama kalian buku latihan. Nanti bapak hanya pakai semacam form. Di dalam form itu hanya pakai link nanti tidak. Kalau di dalam link itu nanti bapak sematkan soalnya dan pilihan jawaban. Contohnya pilihan jawabannya mungkin seperti pilihan ganda tadi, tinggal kalian klik aja. Setelah selesai diklik, kirim langsung jawaban. Jadi ramah lingkungan, dia tidak pakai kertas lagi ya. Itu maksudnya ramah lingkungan. Oke, biasanya lagi kalau ramah lingkungan itu contohnya logo. Biasanya kalau orang membaca berita kan pakai koran-koran kan. Sekarang jarang kita temukan koran sekarang kan, sudah tidak ada lagi. Sekarang kita baca berita buka HP, pakai apa? Layar sentuh. Nah, kalau ini layar pijat, karena sudah teknologi. Nah, jadi ramah lingkungan. Jadi tidak kita baca lagi banyak koran, novel aja tidak lagi kita baca bukunya kan. Kan sudah ada di online kan, ada aplikasinya di Play Store ya kan. Jadi sudah serba cepat semua Bu ya. Baik Pak Bu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita membuat sebuah konten digital itu? Sudah tahu kalian membuat konten digital? Oke, konten digital Bu ada 3 jenisnya. Ada konten digital dalam bentuk teks, ada dalam bentuk video, dan ada dalam bentuk audio. Dalam konten digital dalam bentuk teks itu, contohnya logo apa? Poster. Kan itu dalam bentuk konten, dalam bentuk teks digital kan? Seperti brosur penerimaan siswa baru. Nah, kan itu dalam bentuk teks. Kalau contohnya kamu membuat konten itu kan pasti ada, pergi kita di sebuah website kan. Habis itu yang kedua adalah dalam bentuk video. Pernah kalian membuat konten dalam bentuk video? Contohnya kalau disuruh kalian bapak ibu guru untuk buat tugas dalam bentuk video, kan? Bisa kan? Pernah kan? Konten dalam bentuk video. Kalau joget-joget kalian itu kan udah video ya. Iya. Konten video. Kalau kalian joget-joget itu otomatis gitu kan. Iya. Sekarang dulu selain video dan ada juga konten dalam bentuk audio. Jadi ini cara kita gunakan dalam bentuk audio. Palingan kalau kita gunakan audio ini hanya tertentu saja kan. Jadi yang paling sering digunakan ini adalah dalam bentuk teks dan video. Sekarang logo Bapak di sini ada LHPD. Di sini yang Bapak bagikan yang ada kelompoknya HP tadi ya. Oke. Yang tidak? Oh enggak, ini kita. Ini bahasa Jadi ini barisannya aja.
Di sini loh Bu, ada semua soal ya. Nah, jadi konten digital ini loh Bu, Bapak buat Bapak kasih dia hanya satu jenis saja ya dalam bentuk poster, ya. Tapi kita gambarkan melalui online. Kalau contohnya kamu tidak ada internet, Bapak kasih nanti poster. Oke? Nah, sudah. Habis itu, di sini ada dua tema loh Bu. Ada dua tema ya, stop bullying dan intoleran. Kalau kalian intoleran, oke. Kalian pilih salah satu ya antara stop bullying dan intoleran. Salah satu aja mana tema yang intolek. Woi, kamu kerja. Yang perempuan itu ada di sini sama si saya. Laki-laki, berdua dengan laki-laki. Ada yang aneh loh, ada yang bawah. Di kelompok tiga yang bawah. Si saya di sini. Iya, kenapa itu Pak? Kenapa di orang yang bawah Pak? Oh iya ya, benar ya. Dan Bapak pagi dulu ini. Motor. Pak, kami kelompok yang mana, Pak? Yang mana kami? Yang ini. Barang kemarin yang ini. Sudah kalian semua. Yang ini, Pak. Pak, lebih Pak. Lebih dari kamu. Berempat kali. Yang dia Bapak bicara sama di situ ya. Dari sini. Siapa lu? Dari sini sapi. Moses, anak-anak Moses. Pacaran aja langsung. Coba lagi masih. Bapak bikin catatan. Kami Depannya yang bulan tahun ini. Yang tidak ada pakai internet, Bapak kasih Discord ya. Berduduk, stop bullying. Target audiensi kami adalah siswa atau siswi sekolah. Platform digital yang digunakan Canva. Pesan utama yang ingin disampaikan, sekolah bahagia tanpa bullying. Kita belajar tentang literasi Digital. cara membuat konten. Mendukung. Bapak mengapresiasi ya, banyak sekali kalian yang antusias menggunakannya dan Bapak berharap minggu depan kalian jangan apa tetap